Saudara, di tengah masih berlangsungnya proses pencarian Eril yang hilang di Sungai Are di Swiss, keluarga menyampaikan bahwa telah ikhlas atas kepergian Eril. Iya, kami membahasnya dalam diskusi berikut ini. Banyak di antara kita yang sejak akhir pekan lalu hingga saat ini masih terenyuh dengan apa yang terjadi pada keluarga besar Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Bahkan informasi ini memuncaki mesin pencarian Google. Mulai dari kronologis hilangnya Eril yang hanyut saat berenang di Sungai Are, proses pencariannya, hingga dukungan dan doa yang terus mengalir pada keluarga. Sepekan sudah proses pencarian berlangsung. Keluarga akhirnya ikhlas melepas kepergian Eril. Saya David Rizal, Anda menyaksikan diskusi. Kami berprasangka baik bahwa Allah lebih mencintai almarhum Eril. Oleh karena itu, kami mengikhlaskan almarhum terhadap apapun takdir yang menimpanya, dan kami sekeluarga melihat, merasakan, menerima banyak hikmah, banyak pelajaran penting yang kami peroleh dari peristiwa ini. Saya sendiri secara pribadi sebenarnya tidak mengenal Eril. Namun atas peristiwa ini saya merasa ikut kehilangan. Begitu juga dengan warganet yang merasakan kesedihan atas peristiwa ini dan membanjiri media sosial dengan ucapan duka. Di hari terakhir saat keluarga Ridwan Kamil berada di Swiss, Atalia, ibu dari Eril, menuliskan pesan menyentuh di akun Instagramnya. Atalia menuliskan pamit kepada Eril karena harus pulang dulu ke tanah air dan ikhlas melepaskan putra sulungnya. Sebelumnya Ridwan Kamil juga mengunggah video yang memohon doa dari masyarakat dalam pencarian Eril. Duka atas kepergian dari putra sulung Ridwan Kamil ini dirasakan oleh banyak pihak. Sholat gaib untuk mendoakan kepergian Eril digelar di sejumlah wilayah. Di Kota Bandung, Jawa Barat, sholat gaib digelar di Masjid Al-Muttaqin, Kompleks Gedung Sate. Sementara di Jakarta, ribuan umat muslim menggelar sholat gaib usai melaksanakan sholat Jumat di Masjid Istiqlal. Sholat gaib juga dilaksanakan ratusan jemaah di Bogor, Jawa Barat. Tentang bagaimana jenazah yang belum ditemukan, tentu otoritasnya ada di Swiss yang paling ahli, paling berwenang, dikuatkan dengan pernyataan dari orang tua yang sudah ridho dan wafat, lalu fatwa dari majelis ulama yang menganjurkan kita sudah bisa sholat gaib seperti yang diharapkan oleh keluarga besar, bahwa semoga apa yang terjadi ini membawa hikmah yang besar. Satu, kita paham bahwa kepemilikan itu harus kita mulai yakini semua milik Allah. Dan tentang ajal, satu, sudah ditentukan waktunya. Kita tidak wafat kecuali pada waktu yang ditetapkan Allah. Dua, tempat. Kita akan mendatangi tempat kematian kita. Dan yang ketiga adalah cara. Entah seperti apa kita nanti cara wafatnya. Yang penting satu saja, kita berusaha husnul khotimah, akhir yang baik. Ya, meski pihak keluarga sudah mengikhlaskan kepergian Eril, namun proses pencarian korban masih terus dilakukan oleh pemerintah kota Bern di sepanjang Sungai Are. Duta Besar Indonesia untuk Swiss pernah menyatakan bahwa dari kasus-kasus orang hilang di Sungai Are sebelumnya, butuh waktu beberapa minggu untuk akhirnya menemukan korban. Mereka mengatakan ada 3 kritikal waktu penting. Ada istilahnya kritikal waktu penting. Pertama, 3 hari pertama itu biasanya sering ditemukan pada 3 hari pertama, tapi mayoritas kejadian serupa pada tahun-tahun sebelumnya itu 99,9% itu ditemukan dalam 3 minggu. Jadi itu menurut mereka, dari pengalaman mereka puluhan tahun menjaga sungai ini. Karakter Sungai Are di Swiss dengan sungai di daerah lainnya tentu berbeda. Tapi sebenarnya bagaimana standar operasional prosedur untuk mencari orang yang hilang saat tenggelam di sungai? Karakteristik dari Sungai Are bisa sangat bervariatif tergantung dari wilayah, musim, dan rentang bulannya. Biasanya, di saat musim peralihan dari musim dingin ke musim panas, aliran airnya relatif lebih deras dikarenakan terjadi lelehan salju dan gletser
bekas dari musim dingin. Di lokasi tertentu, air digunakan sebagai tempat olahraga arung jeram, yang artinya bisa dibayangkan seberapa deras aliran air di sana. Sebaliknya, dari pengamatan saya di wilayah perkotaan, aliran airnya cukup konsisten dengan kedalaman yang berbeda-beda. Ada yang mungkin dalamnya lebih dari 5 meter dan juga ada yang di bawah lutut. Ya, untuk pencarian orang pertama sama rata-rata ya. Kalau seperti kemarin 3 hari pertama, kemudian 7 hari, kemudian diperpanjang lagi 7 hari, ya kan? Baru di situ dirapatkan lagi apakah ini dilanjutkan atau tidak. Gitu. Dari 7 hari pertama itu kita sudah bisa mengetahui bahwa bisa memprediksi lah paling tidak bahwa seorang yang kita cari itu dalam kondisi kemungkinan bisa hidup atau dalam kondisi yang sudah meninggal atau tidak bisa diselamatkan. Nah, untuk keputusan seminggu tambahan lagi itu berdasarkan itu misalnya kemungkinan orang ini hanyut lebih jauh lagi gitu ya, untuk keputusan mencari jasad misalnya. Nah, di situ. Hilangnya Eril di Sungai Are tentu selamanya akan membekas di keluarga besar Ridwan Kamil dan orang-orang yang mengasihinya. Kami turut mengucapkan duka yang mendalam atas kepergian Eril kepada keluarga yang ditinggalkan. Saya David Rizal, demikian diskusi kali ini.